Di tangan Allah, iya. Kalau ada telepon, angkat dulu ya Mbak Dorce ya. Halo, halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Welly di mana? Cikarang ya. Welly mungkin ada yang mau ditanyain ke Mbak Dorce atau Mas Ramli? Sama Mbak Dorce. Ya, silakan. Halo Mbak Dorce, Halo sayang. saya Mbak Dorce mau nanya nih. Terus begitu sudah sampai ke puncaknya, keluar ibu bapaknya. Eng eng eng. Tapi sangat saya sayangkan ibu ini mungkin karena memang dari bayi dari merahnya sama saya, jadi nggak ada oh anakku gitu, nggak ada, jadi oh ini Sendiwara kurang sukses gitu Pak. sukses. Oh ini tuh anakku gitu, tapi nggak apa-apa, aku sebagai seorang ibu angkat, aku sudah kenal ini loh ibumu, ini loh bapakmu gitu. Jadi aku tidak walaupun secara hukum dia anak saya, tapi secara apa nama batin dia tetap anaknya Iya, orang itu. orang tuanya ya. Mas Ramli menjadi orang tua adopsi atau katakanlah orang tua angkat gitu ya. Ada nggak sih rasa khawatir bahwa suatu hari nanti akan ditinggalkan oleh anak itu? Karena biar bagaimana kan itu bukan kandung gitu. Iya, saya merasa kebetulan ibunya itu ada saudara kembar saya. Jadi saya nggak merasa orang lain ya, karena juga saya pikir saya dari dulu biasa tersendiri karena dengan waktu dia bayi bawa ke rumah saya dari rumah sakit. Nah kebetulan saya suka anak kecil tadi yang saya bilang, saya sudah dandanin dan mulai kalau saya pergi dia suka ikut saya. Cuman ya lama-lama dia punya tanggung jawab ya, dia juga mulai punya ini sendiri waktu gitu. Boleh nemenin tapi jam segini saya mesti pulang karena mesti belajar. Jadi Ya, perasaan khawatir itu tidak terlalu enggak, besar ya. malah dia itulah yang saya bersyukur sekali karena dia sampai sekarang ini dari kecil sampai sekarang dia mesti mempunyai tanggung jawab sendiri. Nah, pemirsa, Itu yang kita bisa ikut ngobrol sama kita di sini. Seperti biasa, hubungi kami di 3914601 atau yang di luar Jabotabek 3914603. Dan nanti di penghujung acara, Mbak Doce saya juga minta izin, saya diberi ini nih, Angin Malam diberi hadiah bukunya Mas Ramli. Jadi nanti kita akan bacakan karena di sini ada beberapa baris kalimat yang ditulis oleh anak Mas Ramli khusus untuk Mas Ramli. Nanti kita bacain ya sambil di akhir acara ini. Oh, artinya rasa khawatir itu tidak terlalu besar ya. Tapi kalau pengalaman Mas Ramli sendiri dalam membesarkan Rizky, pernah nggak menemukan satu keadaan yang Mas Ramli merasa, aduh ternyata sulit nih jadi orang tua tunggal. Sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo, halo, malam, Mbak. Mohon maaf suaranya boleh lebih kencang sedikit. Ya, dengan siapa ini? Rika di Jakarta. Ya, mau ngobrol sama Mbak Dorce atau Mas Ramli? Mbak Dorce. Ya, silakan. Selamat malam Mbak Dorce. Selamat malam mbak. Iya. Ya, amin. Masih Kalau anak sejam berarti sama ibu bapaknya gimana? biarin. Kan enggak, saya pikir gini, eh tergantung dari sifat dan tabiat anak itu. Kalau anak itu memang masih punya rasa sayang sama saya nggak akan nggak akan ragu. Justru berdosa saya kalau saya tidak memperkenalkan dia sama kedua orang tuanya. Dan sekarang toh akhirnya sampai sekarang dia juga nggak kemana-mana, masih ada sama saya. Bahkan dia bujang, jadi ya minimal saya sudah memperkenalkan ini bapakmu, ini ibumu, ini adikmu, ini saudaramu. Jadi saya nggak apa-apa kalau dia memang mau orang tuanya silakan, saya pilih cari lagi. Makasih mbak. Mbak Rika cukup? Iya, selamat malam. Seperti itu ya. Jadi kalau Mbak Dorce menerapkan pola yang seperti itu ya. Saya yakin bahwa anak itu tidak akan pergi kemana-mana asal kita dari kitanya. Kalau kita baik dengan penuh kasih sayang, dia kan bisa melihat, oh sama ibu angkat gue kok gue begini, sama ibu gue kok gue begini. Nah, dia kan bisa melihat gitu loh. Jadi aku bebasin anakku. Ya oke. Tadi sempat terpotong, kita lagi ngobrol apa ya jadi kepotong ya, malah presenternya deh yang lupa. Aduh Atau mungkin maaf. mau diangkat juga. Mau diangkat juga sama Peggy mau diangkat. Mbak Dorce. Oh. Kalau Mas Ramli, oke, sekarang kita pindah sedikit aja deh. Gimana cara Mas Ramli mendidik anak tersebut sehingga yang tadi Mas Ramli bilang dia bisa menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pola pendidikan seperti apa yang diterapin? saya membiarkan tuh anak tapi di belakang itu saya ngikutin. Kalau emang dia apa kan saya lihat sendiri perkembangan pergaulan anak muda sekarang ya, kita juga harus mantau dia.
Tapi karena saya lihat selama ini dia malah betul-betul ya boleh dikatakan tahu sendiri teman saya dari segala kalangan, Tangan ya. model semua sering ke rumah dia, ya bergaul juga sama teman-teman saya. Tapi kalau dia sudah selesai dengan ngomong-ngomong gitu bukan eh, ini ya, nggak nyambung sama dia dengan sendiri ngangkat kaki. Kalau dia nyambung dia selalu ngobrol sama teman-teman saya. Jadi dilepas tapi dipantau gitu. Pantau. Saya ingat pemirsa, tadi saya lagi tanya sama Mas Ramli, pernah nggak mengalami satu keadaan di mana Mas Ramli merasa, oh ternyata sulit ya jadi single parents gitu? Gampang-gampang susah ternyata. Tapi alhamdulillah saya bisa ini ya mengerti karena saya juga melihat dari teman-teman saya yang punya anak dia banyak ngeluh gini-gini, tapi saya juga mendengar senangnya dianya. Saya ambil yang senang-senangnya aja, saya untuk itu saya banding-bandingkan. Saya juga kadang-kadang suka nanya sama ibunya, saya suka nanya dia gimana. Kadang-kadang ada rahasia yang mana tidak pernah bicara sama saya, tapi ibunya ngadu sama saya. Seperti itu. Seperti dia punya pacar, tanyain punya pacar belum. Saya tanya ibunya, dia punya pacar nggak? Nggak mau dulu, mau belajar dulu kayak gitu. Terus saya tanya ibunya, saya juga kadang-kadang udah tahu begitu saya tanya, mana pacar kamu? Kok nggak dikenalin? Antar, yang penting sekolah dulu gitu. Mbak Dorce sama Mas Ramli kenapa sih nggak mencari pendamping gitu sehingga lengkaplah sudah anak ini? Nah, aku pernah merasakan berumah tangga walaupun tidak terlalu lama, tapi aku pernah 6 tahun ya. Tapi setelah 90 aku habis pergi haji gitu, aku kayaknya udah deh cukup sekali aja gitu. Jadi aku kalau memang nggak ada niat untuk nyari lagi atau gimana, mungkin insya Allah Ramli kan. Amin. Gimana Mas Ramli? Kalau saya mau dibilang tidak juga tidak, atau dibilang iya tidak. Ya saya makanya dari hidup saya itu gampang-gampang cuma jalanin aja. Saya juga nggak bilang nggak mau kawin, umur saya udah di kepala 5. Tapi kalau emang Allah mau ngasih jodoh, tahu saya keluar dari sini ketemu yang udah cocok. Gitu. Atau mungkin nanti dikawin sama saya. Saya kawin Mas. Ya, itu semua kan jodoh, takdir semua. Di tangan Allah ya. Kalau ada telepon, angkat dulu ya Mbak Dorce ya. Halo. Halo. Selamat malam. Dengan siapa ini? Welly di mana? Cikarang ya. Welly mungkin ada yang mau ditanyain ke Mbak Dorce atau Mas Ramli? Sama Mbak Dorce. Ya, silakan. Halo Mbak Dorce. Halo saya. Mbak Dorce mau nanya nih, sekarang umur anaknya udah berapa tahun? Umur anak saya sekarang 15 tahun. Terus gimana perasaan Mbak Dorce melihara atau mengangkat? Kalau melihara itu kan binatang ya, kalau angkat itu sampah. Jadi yang betul asuh. Mengaji. Iya. Jadi saya betulin, saya bangga bahwa saya nggak mungkin bisa beranak, tapi bisa kasih enak. Tapi maksudnya bisa menghibur kan. Nah dengan adanya anak angkat saya ini saya bisa jadi ketawa nih. Di seluruh dia ketawa. Pasin aja. Jangan lihat cincin saya loh. Pokoknya saya senang. Kamu umurnya berapa? Hah? Umurmu berapa sekarang? Ya sudah jadi mantu saya ya, saya tunggu ya. Boleh. Baik, ya. Welly. Iya nanti ya. Welly. Oke. Welly, kamu ternyata suka juga yang di bawah umur kamu ya. Ya udah, makasih ya Welly ya. Oke. Suka yang di bawah umur ya, anaknya 15, Welly 20 nggak apa-apa, nggak masalah. Enggak apa-apa. Yang penting jod. Iya betul. Kalau aku sih menerapkan anakku, pokoknya aku tanamkan kepada anak, kalau memang kamu punya pacar, yang paling penting bagiku seiman. Itu aja. Terserah mau dari golongan apa kayak terserah. Iya. Mbak Dorce, Mas Ramli ya sebetulnya masih pengen ngobrol banyak lagi, tapi kita punya keterbatasan waktu. Itulah. Dan seperti janji aku tadi, aku bacain ini sedikit ya. Pemirsa, di sini ada foto dari anak Mas Ramli, saya akan kasih lihat. Sekarang udah besar loh. Ini adalah Rizky ya. Ini adalah Rizky bersama mana dia? Ya ini adalah Rizky bersama Mas Ramli. Ini fotonya. Dan saya sebentar, sedang di close up. Ya, ini dia. Saya akan bacakan apa yang disampaikan Rizky di buku ini kepada Mas Ramli.
Berjuta-juta terima kasih tidak akan cukup untuk membalas semua kebaikan Om kepada Kiki. Bagi Kiki, Om Ramli bukan hanya sekedar sebagai Om saja, namun juga sebagai orang tua Kiki yang ketiga. Selain sebagai seorang desainer yang mampu mempertahankan citranya di mata masyarakat,